Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa kelas penganggaran jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara menyelesaikan soal-soal yang ada di textbook untuk mata kuliah penganggaran, yaitu bukunya yang berjudul Budgeting, Profit Planning and Control, karangan Ronald Hilton et al. Kita akan membahas soal-soal terkait dengan anggaran penjualan, yaitu soal-soal yang ada di chapter 5. Oke, langsung aja kita lihat ke soal nomor 1. Nah, di sini ada case nomor 5 strip 1. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Tentunya kita harus menerjemahkan terlebih dahulu soal-soal ini ke dalam bahasa Indonesia, supaya kita bisa memahami apa yang diminta dari soal tersebut. Nah, untuk mempercepat caranya kita gunakan fasilitas yang ada di Google Translate. Jadi caranya seperti ini, kita select dulu, kemudian kita copy, kemudian kita paste di Google Translate. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah kita translate, baru kita copy ke Microsoft Word. Nah, ini saya udah rapikan hasil translate-nya jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat apa yang diminta dalam kasus 5.1. Nah, di situ dijelaskan perusahaan Tony menjual 2 produk, yaitu produk Fun dan More Fun. Produk-produk ini didistribusikan dalam 2 daerah penjualan, yaitu daerah timur dan barat. Nah, ini ada data. Data ini dari soal. Data berikut ini dibuat untuk anggaran tahun 19 Ek 2. Nah, untuk tabel ini kita tidak perlu terjemahkan. Nah, kita lihat tabelnya tinggal di copy paste ke Microsoft Word. Jadi ini ada data penjualan. Yang pertama adalah untuk produk Fun dalam unit, kemudian produk More Fun dalam unit. Di sini kita bisa lihat untuk wilayah timur di bulan Januari sebanyak 2.000 unit. Di wilayah barat untuk produk Fun sebanyak 3.000 unit. Untuk produk More Fun di bulan Januari sebanyak 3.000 unit untuk daerah timur, sedangkan untuk daerah barat sebanyak 4.000 unit. Nah, itu dan seterusnya. Kemudian ini ada data masih dalam soal, yaitu harga jual yang direncanakan untuk Fun daerah timur. Harganya yaitu $3.30. Untuk wilayah barat $3.40. Sedangkan untuk More Fun untuk wilayah timur $4.30 barat, $4.40. Kemudian ada keterangan lagi, diperkirakan bahwa retur dan potongan penjualan sebagai berikut. Untuk Fun yaitu 1% dari penjualan bruto. Untuk More Fun 1,5% dari penjualan bruto. Kemudian ini masih data dari soal. Bisa seperti lihat seperti ini.
Nah, ini nggak perlu diterjemahkan juga. Ini ada beban, yaitu beban distribusi atau penjualan, kemudian biaya promosi dan iklan. Nah, ini untuk beban tetap, ini untuk beban variabel. Nah, untuk wilayah timur, biaya distribusinya per bulan itu $1.000. Untuk barat $1.500. Nah, untuk variabelnya itu $4 untuk wilayah timur, sedangkan barat sama $4. Nah, $4 itu per 100 dari penjualan kotor. Jadi setiap 100 unit penjualan $100 penjualan kotor, nah biaya variabelnya itu $4. Nah, untuk biaya promosi dan iklan itu untuk wilayah timur 2.000, kemudian untuk wilayah barat 2.200. Sedangkan untuk biaya variabelnya tidak ada. Jadi untuk biaya pemasaran, biaya promosi dan iklan tidak ada biaya variabel. Nah, ini di soal bisa dilihat nilainya 0. Nah, ini yang diminta. Nah, yang diminta ini sudah saya terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah berikan 4 komponen dari rencana penjualan taktis untuk perusahaan ini. Kemudian berdasarkan data di atas, maksudnya data-data ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, kebijakan penentuan harga apa yang dibuat oleh manajemen. Kemudian berapa jumlah dolar penjualan bruto direncanakan untuk fund di daerah timur dan untuk more fund di daerah barat. Kemudian yang ketiga adalah lengkapi skedul di bawah ini. Nah, ini skedul yang ada di soal, yaitu skedul pertama ada skedul 1, ini kan masih belum lengkap. Nah, kita harus melengkapi skedul ini. Kemudian skedul 2, nah kita juga harus melengkapi. Kemudian skedul 3, kemudian skedul 4. Nah, itu yang diminta di poin nomor 3. Nah, untuk nomor 4, lengkapi skedul berikut untuk menghitung laba total dari kombinasi dua daerah. Nah, ini yang keempat itu diminta melengkapi skedul seperti ini. Nah, nomor 4. Nah, ini skedulnya. Nah, ini masih kosong angkanya, kita harus isi. Oke, untuk mempercepat saya udah membuat skedul ini dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ini skedul 1. Nah, saya sudah buat. Masih kosong. Nah, skedul 1 itu terkait dengan rencana pemasaran terinci menurut daerah, kemudian menurut produk, dan menurut periode atau waktu. Nah, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 19 2. Nah, ini masih dalam bahasa Inggris, di Excel sudah saya terjemahkan. Oke, kita jawab dulu pertanyaan 1. Berikan 4 komponen dari rencana penjualan taktis untuk perusahaan ini. Nah, untuk komponen penjualan taktis itu kita bisa lihat di chapter 5, yaitu ini masih terkait teori. Nah, ini ada di ini.
4 komponen. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah saya terjemahkan. Jadi kalau di pertanyaan seperti ini, berikan 4 komponen dari rencana penjualan taktis untuk perusahaan ini. Jawabnya adalah yang pertama, kebijakan manajemen dan asumsi. Kemudian yang kedua, rencana pemasaran atau pendapatan penjualan. Kemudian yang ketiga, rencana periklanan dan promosi. Kemudian yang keempat adalah distribusi penjualan dan rencana biaya. Nah, ini semua itu diambil dari teori yang ada di buku ini. Nah, pertama kan di sini ada manajemen, policy, and assumption. Kemudian marketing plan. Kemudian ada advertising. Kemudian ada distribution. Nah, ini sudah saya terjemahkan. Nah, ini untuk jawab nomor 1. Kemudian nomor 2, berdasarkan data di atas, yaitu data-data ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, kebijakan penentuan harga apa yang dibuat oleh manajemen? Nah, kebijakan penentuan harga ini bisa dilihat dari data. Itu yang pertama adalah kebijakan harga untuk produk PAN, yaitu sebesar $3.30 untuk daerah timur. Kemudian untuk daerah barat, kebijakan harganya adalah $3,40. Sedangkan untuk Morpan $4.30 untuk daerah timur. Nah, untuk wilayah barat $4.40 untuk daerah barat. Nah, ini data ini diambil dari soal. Nah, ini. Kemudian pertanyaan yang nomor B, berapa jumlah dolar penjualan bruto yang direncanakan untuk PAN daerah timur dan Morpan daerah barat? Nah, untuk rencana ini bisa dilihat dari angka-angka sini. Nah, ini bisa dilihat. Untuk PAN daerah timur sebesar 25.100 unit. 25.100 unit itu dari mana? Ini dari data soal. Nah, ini. Nah, tadi kan pertanyaannya, berapa jumlah dolar? Berarti nilai uangnya, nilai dolarnya. Dolar penjualan bruto yang direncanakan untuk PAN di daerah timur dan Morpan di daerah barat. Nah, PAN di daerah timur itu kan total unitnya, ini untuk produk PAN wilayah timur, produk unitnya 25.100 unit. Morpan barat 4.400 unit. Kan yang ditanyakan Morpan di daerah barat. Morpan daerah barat itu 41.400 unit. Tinggal dikali harga. Nah, 25.100 4.100 unit. Nah, untuk PAN di daerah timur 25.100 unit dikali harganya. Harganya PAN di daerah timur itu 3,30. Nah, ini. Jadi totalnya 82.830 dolar. Sedangkan untuk Morpan di daerah barat, total unitnya 41.400 dikali harganya 4 dolar 40 sen, ketemunya 160.
Nah, ini lihat formularnya. Oke, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Kemudian nomor 3, lengkapi schedule di bawah ini. Nah, schedule-nya saya udah copy di Excel. Nah, ini untuk schedule pertama yaitu rencana pemasaran terinci menurut daerah, kemudian menurut produk, dan menurut periode waktu. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 19X2. Nah, ini kita tinggal lengkapi. Untuk daerah timur, produk PAN ini udah ada di soal. Nah, kita bisa lihat jumlah sama 82. Untuk pengembaliannya 828, kemudian total penjualannya 82.002 dolar. Nah, ini 828 itu adalah 1%. 1% itu kan dari soal tingkat pengembalian. Jadi penjualan yang dikembalikan. 1% untuk produk PAN, 1,5% untuk Morfan. Nah, kita lihat daerah timur, ini produk PAN sudah. Sekarang tinggal produk Morfan. Nah, tinggal dipindahkan data yang dari unit sini. Nah, produk Morfan untuk wilayah timur. Morfan wilayah timur berarti 3.300. Nah, tabel ini saya udah copy ke Microsoft Excel, tabelnya seperti ini. Nah, ini kita lihat Morfan wilayah timur, berarti yang ini kita pindahkan. Nah, Morfan wilayah timur sama dengan unitnya ya, Morfan wilayah timur. Nah, ini untuk totalnya tinggal di copy dari rumus ini. Kemudian untuk kuartalnya, kan total kuartal. Kuartal 1 itu berarti Januari, Februari, Maret dijumlahkan. Nah, untuk kuartal 2 ini ngambil dari data soal. Kuartal 2 sebesar 8.000. Nah, ini tinggal di copy. Kemudian jumlahnya tinggal di copy. Nah, jumlahnya 32.800 unit. 32.800 unit Morfan wilayah timur. Kita lihat dari soal sama nggak? Morfan wilayah timur 32.300. Sini 32.300. Apa yang salah nih? 3 Morfan timur. Morfan timur 32.300. 32.300 sama. Nah, untuk Morfan, untuk returnya itu adalah 1,5% dari penjualan bruto. Nah, berarti ini tinggal di sebentar ini harus ke dalam uangkan dulu. Nah, karena Morfan kebijakan harganya adalah 4 dolar 30 sen untuk wilayah timur. Nah, ini kebijakan harga yang tadi
Fan wilayah timur 4,30. 4,30 ini tinggal dikali 4,30. Sama dengan ini dikali 4,3. Nah, hasilnya 12. Untuk jumlah per kuartal tinggal dikopikan. Kemudian ini sama ini tinggal dikali harga. Nah, untuk returnya 1,5 per 100 dikali penjualan bruto. Nah, ini lebih besar. Nah, ini tinggal di copy. Oke, sekarang produk Fan daerah barat. Fan daerah barat. Nah, ini Fan daerah barat. Unitnya tinggal diambil dari data soal. Ini Fan daerah barat. Ini tinggal ngopi soal formula. Ini untuk kuartal 2, kita lihat kuartal 2-nya berapa. Fan daerah barat, kuartal 2. Di kuartal 3-nya tinggal di copy formulanya. Oke, untuk jumlahnya tinggal ngopi dari formula. Kemudian ini untuk kebijakan harga produk Fan di daerah barat 3,40. Nah, untuk Fan daerah barat $3.40 atau 3,40 dolar. Nah, ini tinggal dikali 3.000 dikali 3,4. Nah, kita copy formulanya. Kemudian untuk jumlah ngopi dari sini. Nah, untuk retur penjualan untuk Fan itu kan 1%. Retur penjualan Fan itu 1% dari penjualan bruto. Berarti tinggal ngopi formula yang ini. 1% dikali penjualan bruto. Nah, kemudian totalnya kita copy formula. Oke, sudah selesai. Kemudian Morfan wilayah barat. Morfan wilayah barat. Nah, ini di wilayah barat jumlahnya tinggal diambil jumlah unitnya. Morfan wilayah barat. Morfan wilayah barat.
Morfan wilayah barat 8.000. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini untuk kebijakan harganya Morfan wilayah barat itu $4.40. $4.40 sama dengan jumlah unit dikali harga per unit kali 4,4. Kemudian formula ini tinggal copy. Nah, untuk sales return-nya itu untuk produk Morfan itu 1,5%. Nah, tinggal copy formula yang ini. Jadi penjualan bersihnya adalah ini. Kita simpan dulu. Kita cek jumlah unitnya ya. Untuk produk PAN di wilayah timur jumlahnya 2 barat 25.100. Barat 25.100 unit, timur untuk PAN 35.700. PAN untuk timur 25, barat 35.700. PAN 35.700. Kemudian Morfan untuk timur 32.300. 32.300 unit. Morfan timur 32.300. Barat Morfan 37.600. Morfan produk Morfan 41.400. 37. Nah, ini salah di mana nih? Morfan itu harusnya barat. Produk Morfan barat harusnya 41.400. Nah, ini harusnya itu Morfan 41.400. Nah, Morfan barat 4.000, bener. Ini 13. Nah, ini yang salah. Ini mestinya ngambil dari sini. Kemudian ini ngambil dari sini. Ini juga ngambil dari sini. Morfan barat kan. Nah, sama 4.400. Nah, ini otomatis
Oke, sekarang jumlah unitnya untuk berarti total keseluruhan, berarti baik produk Morpan maupun PAN. Jumlah unit timur tinggal dijumlahkan saja. Ini unit timur, barat, ini timur. Berarti unit ini ditambah ini. Ini tinggal di copy. Kemudian jumlahnya tinggal copy dari sini. Copy formula ya. Kan kuartal itu 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Kuartal pertama. Kemudian ini copy. Kemudian jumlahnya. Nah, untuk total unit baik produk PAN maupun Morpan daerah timur. Kemudian ini juga untuk barat tinggal jumlahkan barat. Produk PAN ditambah Morpan. Ini jumlahkan per kuartal. Nah, ini jumlah unitnya. Kemudian jumlah penjualan. Berarti ini total uangnya. Tinggal dijumlahkan untuk timur. Jumlah nominal uangnya timur. Produk PAN ditambah produk Morpan. Untuk jumlah ini tinggal di copy formula. Dan ini tinggal di copy. Untuk barat tinggal dijumlahkan barat. Ini ditambah ini. Nah, untuk jumlahnya tinggal ngopi dari sini. Ini ngopi formula ya. Ngopi rumus. Nah, tinggal sekarang hitung jumlah returnnya atau penjualan yang dikembalikan. Untuk timur nih. Berarti ini ditambah ini. Untuk barat, ini kolom barat, ini ditambah ini. Nah, penjualan bersihnya tinggal ngopi formula. Nah, ini schedule 1 kita sudah selesai. Tinggal kita isi schedule 2. Nah, schedule 2 itu yang diminta apa? Rencana ringkasan pemasaran menurut penjualan bruto dan daerah penjualan. Jadi menurut penjualan bruto dan daerah. Nah, ini nilai penjualan bruto untuk timur. Nah, ini 19, 21, 22. Itu berarti ngambil dari sini. 19, 21, 22. Nah, untuk barat berarti ngambil dari sini, barat. Sama dengan ini barat.
Kemudian ini tinggal dijumlahkan. Untuk kuartalnya tinggal dari sini. Nah, total penjualannya berarti total penjualan bruto ya, belum dikurangi retur. 221 20 720. Nah, ini 221 720, ini 302 220. Nah, ini nilai uangnya. Sekarang tinggal nilai unitnya. Nah, ini sebelum itu kita jumlahkan dulu totalnya. Ini ditambah ini. Kemudian ini copy formula. Sekarang untuk unit. Nah, tinggal diambil dari unit. Unit barang di timur. Unit barang timur. Nah, tinggal. Kuartal 1 kita jumlahkan. Kuartal 2 kita ngambil dari sini. Unit barang timur. Kuartal 2. Kuartal 2. Totalnya kita jumlahkan. Nah, udah selesai untuk timur, kita lihat yang barat. Barat unit kuartal 2. Totalnya kita copy formula. Kita jumlahkan dulu totalnya. Selesai. Oke, schedule 2 sudah selesai. Sekarang schedule 3. Schedule 3 adalah biaya rencana promosi menurut pusat tanggung jawab. Nah, rencana promosi untuk pusat tanggung jawab. Nah, ini kita lihat dari soal. Untuk promosi, nah, berarti ini kan biaya promosi per bulan. Biaya tetap per bulan untuk timur 2000, untuk barat 2200.
Ini untuk timur 2000, barat 2200, barat 2200. Nah, ini kan per bulan. Januari, Februari sama berarti. Kan per bulan tetap. Nah, ini per kuartal tinggal dijumlahkan. Ini jumlahkan dari Januari sampai Maret. Nah, karena tetap berarti tiap kuartal juga sama. Kuartal 2 sama jumlahnya. Tinggal di copy. Untuk totalnya tinggal dijumlahkan. Total 1 tahun tinggal dijumlahkan. Jadi anggaran promosi per bulannya adalah timur 2000, barat 2200, totalnya 4000. Satu bulan 4200, satu kuartal 12600, satu tahun 50.400. Oke, skedul 3 selesai. Sekarang skedul 4. Skedul 4 itu rencana biaya distribusi menurut pusat tanggung jawab. Kita lihat soal dulu. Nah, ini berarti biaya distribusi. Nih, untuk biaya distribusi, unsur tetapnya, biaya tetapnya atau PIK-nya untuk timur 1000 per bulan, untuk barat 1500. Nah, di sini ada variabel. Variabelnya itu setiap penjualan bruto 100 dolar itu biaya variabelnya $4. Timur dan barat sama. Nah, tinggal kita hitung. Nah, untuk bulan Januarinya sudah ada ini di soal, sudah diisi. Skedul 4. Nah, ini sudah ada. Kemudian untuk bulan Februari, nah, untuk timur tetapnya samakan berarti 1000. Timur, nah tetapnya itu berarti 1000, biaya promosinya barat 1500 tetapnya. Biaya tetapnya. Berarti tinggal di copy aja. Nah, ini untuk barat, ini untuk timur. Nah, untuk variabelnya berarti tinggal $4 dikali 100. Sedangkan ini adalah jumlah dolarnya di wilayah timur. Nah, 185 itu kita ngambil dari
D68 berarti dari wilayah timur. Wilayah timur itu total penjualannya dalam uang timur, mana timur? Timur mana? Nah, ini timur, ini barat. Timur itu kan ini 221. Ini 19.500 untuk bulan Januari dibagi 100. Berarti segi total ketemunya 195. Nah, untuk Februari tinggal yang ini 2141 dibagi 100. Kan per 100 $. Nah, sama tinggal di copy. Nah, ini untuk totalnya sama, biaya variabelnya per unitnya per 100 $-nya $4. Tinggal di copy. Ini tinggal dikalikan. Untuk per kuartal tinggal dijumlahkan. Nah, ini berarti per kuartal tetapnya berarti sama. Satu kuartal itu kan 3 bulan, per bulannya 1.000 dikali 3 berarti 3.000. Ini sama 3.000. Kemudian untuk ininya variabelnya sama. Nah, untuk kuartal 1 tinggal ngambil jumlah dari sini aja. Nah, untuk kuartal 2 ini ngambil dari kuartal 2 di timur. Nah, ini kuartal 2 di timur. Kuartal 2 dibagi 100 karena per 100 $, itu penjualan bruto, biaya variabelnya adalah $4. Nah, ini tinggal dikalikan. Untuk jumlahnya total per 1 tahunnya tinggal di total. Ini itu untuk biaya anggaran biaya distribusi untuk wilayah timur
satu tahunnya $20.869. Ini untuk timur, ini barat di sini berarti. Ini wilayah barat. Untuk wilayah barat ini sama variabelnya per bulan per 100 itu $4. Bulan Februari berarti ngambil dari barat di bulan Februari. Barat bulan Februari bagi 100. Karena per 100 penjualan bruto itu biaya variabelnya adalah 4. Nah, berarti total penjualan bruto tinggal dibagi 100. Nah, ketemu angkanya segini. Nah, untuk ininya tinggal dihitung jumlah tetap ditambah jumlah variabel. Untuk satu kuartal tinggal dijumlahkan. Satu kuartal itu 3 bulan, berarti Januari, Februari, Maret. Jumlahkan Januari, Februari, Maret. Nah, ini berarti sama 4.500. Karena ini tetap. Karena ini jumlah tetapnya. Untuk variabelnya ini tinggal dijumlahkan. Yang 3 bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ini untuk jumlah per kuartal pertama. Nah, untuk kuartal keduanya kita ngambil dari total penjualan bruto di kuartal kedua wilayah barat dibagi 100. Ketemu di sini. Ini tinggal copy ke bawah. Kemudian ini tinggal ngopi formula dari sini. Nah, ini ngambil formula dari sini. Nah, untuk biaya promosi, biaya distribusi wilayah barat bulan Januari adalah totalnya $2.612. Nah, ini tuh ada unsur biaya tetapnya sebesar 1.500, unsur biaya variabelnya $4 dikali 278. Untuk per tahunnya kita tinggal jumlahkan. Nah, udah ketemu jumlahnya. Nah, berarti schedule Schedule 4 sudah selesai. Sekarang tinggal pertanyaan nomor 4. Lengkapi schedule berikut untuk menghitung laba total dari kombinasi dua daerah tidak disertai biaya kantor pusat. Berarti schedule yang ini. Schedule yang ini itu tinggal diisi aja. Nah, ini udah otomatis keisi karena ini ada formula. Ini lihat N56 ditambah O56. Ini kolom N, ini kolom O56. Nah, ini berarti ditambah ini. Ketemunya 517. Untuk harga pokok produksi ini kan dari soal. 266993. Nih, 266993. Untuk promosi, dari sini biaya promosi. Anggaran biaya promosi. Untuk distribusi, nah ini
distribusi 5 ini ditambah ini 20 869 ditambah 30 89 ketemunya 50 958. Nah, ini tinggal dijumlahkan biayanya. Ini penjualannya, jadi ketemu total laba dari tiap daerah. Oke, untuk kasus nomor 51 sudah selesai. Selanjutnya kita bahas kasus nomor 52. Nah, untuk kasus 52 ini karena ini bukan hitungan, ini adalah deskripsi. Nah, kita langsung ke kasus nomor 53. Oke, untuk kasus 53 saya akan buat di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.